Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman, semua manusia bisa berbuat salah, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Hanya saja sangat berbeda respon kalau kesalahan itu dihadapkan kepada Sang Pencipta Allah dengan kalau dihadapkan kepada manusia. Kalau dihadapkan kepada Sang Pencipta Allah, Allah itu punya sifat Tawwab, Ghafur, Ghaffar, zat yang menerima pengakuan kesalahan dan zat juga yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Bahkan istilah Ghaffar, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama tafsir adalah zat yang akan terus selalu menerima permintaan maaf dari hambanya selama hamba tersebut tidak jenuh dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat berbeda kalau kita hadapkan itu kepada makhluk. Kalau kita berhadapan dengan makhluk orang-orang yang beriman dan memahami tentang konsep agama atau syariat Islam, maka tentu mereka pun juga akan mengedepankan memaafkan. Karena mereka tahu memaafkan itu adalah sebuah ibadah, ya, dan memberikan kesempatan orang lain untuk menjadi lebih baik. Untuk memberikan kesempatan menjadi lebih baik. Ya. Tetapi kalau berhadapan sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berbahaya sekali. Karena konsepnya adalah mereka mendahulukan dendam, ya. Mereka justru membalas mungkin dengan fisik, mungkin dengan celaan, ya, dan segala macam hal. Dosa dibagi dua oleh para ulama. Ada dosa yang berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, seperti orang berzina, ya, orang tidak sholat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya. Dan ada dosa yang berhubungan dengan makhluk. Kalau yang berhubungan dengan makhluk ini juga dibagi oleh ulama menjadi beberapa bagian. Ada yang sifatnya pengambilan materi, seperti orang mencuri misalnya. Maka selain tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus minta maaf dan mengembalikan materi tersebut. Ada perusakan citra seperti ghibah, ya, menggunjing, mencaci, ya, merusak namanya dalam memfitnah. Maka ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf dan juga memperbaiki nama yang sudah rusak tersebut, ya. Kemudian juga ada kalau memukul secara fisik, menonjok, menjambak, menendang dan segala macam, ini ada qisas. Selain tobat kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada qisas. Qisas itu artinya permintaan maaf dulu kepada orang tersebut. Kalau dia tidak mau, dia mau balas secara fisik, maka itu hak dia, ya. Maka ini bagian-bagian daripada dosa-dosa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kita akan coba fokus kepada secara global, ya, kesalahan-kesalahan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beristighfar dan bertobat. Dan perlu saya jelaskan, istighfar adalah permohonan maafnya. Misalnya kita mengatakan kalau kita buat salah, maafkan saya. Taubat itu adalah berikrar tidak akan mengulangi, ya, berikrar tidak akan mengulangi. Jadi kayak misalnya seseorang melanggar di kantor, lalu dia mengatakan kepada atasannya, saya minta maaf. Tidak cukup, maka dia akan tulis sebuah pernyataan kalau dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Nah, itu istilah istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu bertaubat kepadanya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran cukup banyak, diantaranya surah An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian, segeralah kalian kembali dan mengikrarkan pada Tuhan kalian tidak akan mengulangi kesalahan, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Makna beruntung, kalian akan mendapatkan fasilitas yang sudah Allah janjikan. Karena ada fasilitas-fasilitas dari rezeki, Allah tahan karena dosa hamba-hambanya, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menahan tetesan air dari langit untuk kalian karena dosa yang kalian lakukan, ya, seperti itulah. Dan kita tahu juga kalau tidak turun hujan musim kemarau, kita ada sholat istisqa, sholat, ya, sambil memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan, ya, seperti itu. Dan nanti akan kita jelaskan cukup banyak manfaat-manfaat yang didapatkan pada saat seseorang itu
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan dalam surah Maryam ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Setelah Allah sebutkan pelanggaran-pelanggaran manusia, ya, dan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Allah orang-orang yang taubat. Di dunia kembali berhubungan dengan surah An-Nur tadi, mereka mendapatkan keberuntungan, yaitu dibukakan pintu-pintu rezeki, ya, diangkat penyakitnya dan segala macam masalah yang sedang dihadapi. Dan di akhirat kata Allah, kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mirip dengan tadi surah Al-Furqan ayat 70. Mirip dengan Maryam ayat 60 ya. Surah Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini ayat luar biasa ini. Jadi di ayat ini Allah pastikan kalau orang-orang itu betul-betul ikhlas dalam bertaubat, bukan hanya sekedar Allah maafkan kesalahannya, tapi Allah bisa ganti kesalahannya, dicatat sebagai sebuah pahala. Sebagaimana Allah jelaskan sini, terjemahannya adalah kecuali orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, beriman dan beramal saleh, maka keburukan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga Allah memastikan dalam ayat 71, Al-Furqan 70 ayat 71-nya, Allah memastikan siapapun yang taubat, Allah terima taubatnya. Asal dia ikhlas. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan cukup banyak tentunya ayat-ayat yang membahas tentang masalah ini. Ya. Cukup banyak. Saya mungkin bisa menyebutkan tidak kurang dari 20, 30, bahkan puluhan ayat berbicara tentang masalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat, dan bagaimana Allah janjikan dosa-dosanya dimaafkan, bagaimana Allah janjikan termasuk orang-orang yang beruntung dan seterusnya. Jadi ini gambaran tentang masalah taubat tersebut, ya. Kita juga tentu bisa tahu, kita bisa rasakan secara praktek ya, di lapangan. Kalau misalnya ada seseorang berbuat salah kepada kita, kemudian dia datang dengan merendah, dia mengatakan, maafkan saya memang bersalah, saya janji tidak akan mengulangi. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Kita tidak samakan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah itu memang Rahim, Allah itu Maha Pengasih, ya. Maha Penyayang, Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu sangat suka dengan taubat hambanya. Sampai dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, agar mereka kembali ke jalan Allah. Mereka kembali ke jalan Allah SWT. Sungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian pada saat dia membawa tunggangannya berikut seluruh harta yang dia miliki. Ya, kemudian dia melewati sebuah padang pasir yang tidak bertuan, kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon, lalu kemudian dia tertidur. Pada saat dia bangun, dia tidak temukan lagi unta dan seluruh hartanya. Makanannya, pakaiannya, segala macam gak ada, hilang bersama unta tersebut. Di padang pasir yang tidak bertuan, tidak ada penghuninya. Kemudian dia nyari keliling-keliling sampai dia sudah putus asa, lalu dia mengatakan, saya kembali aja ke pohon awal, ya, kemudian saya tidur. Semoga saja pada saat saya bangun nanti, ya, saya sudah meninggal dunia. Maka dia pun kembali, kata Nabi SAW, di bawah pohon tersebut. Kemudian dia tidur, pada saat dia terbangun, dia kaget melihat ada unta dan bekalnya semua atau hartanya ada di sebelahnya. Maka Allah lebih gembira ya, dengan tobat hambanya daripada seseorang tadi menemukan kembali seluruh harta tunggangannya sehingga dia masih bisa melanjutkan kehidupan.